balik lagi persepsi teman-teman sih. Nah kayak gitu guys tuh. Jadi ya di ikan cupang ini sih menurut saya sih kita berpikir positif aja ya. Jadi untuk ikan cupang itu balik lagi ke selera. Ada yang suka half moon, long fin, ada yang suka roastel, ada yang suka plakat, ada yang suka DT, ada yang suka CT juga ada yang suka big air, ada yang suka glow fish tuh. Jadi pilihannya banyak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini, Bang, kalau bisa lu bedain dong yang jelek yang bagus ikan cupang tuh kayak gitu tuh. Jadi biar pemula tuh nggak nonton video lu tersesat kayak gitu guys. Jadi tersesat saya juga nggak tahu gimana ya. Sebenarnya di konten ikan cupang ini kita ngebahas tentang breeding ikan cupang dan ngebedain juga ikan-ikan yang menurut saya itu bagus dan jelek. Mungkin itu balik lagi ke teman-teman ya. Saya nggak bisa menilai karena kalau jelek itu kadang juga saya kalau ke petani kita bilang jelek ikannya gimana rasanya, terus kita juga beli ikan ke pedagang bilang, bang ikan lu jelek gimana rasanya, kalau kayak gitu ya. Mungkin kalau di bagus ada nilai plus. Jadi untuk jelek bagusnya saya nggak bisa nilai, balik lagi ke teman-teman ya. Jadi walaupun di konten ini saya bilang ada beberapa ikan yang bagus yang ada di rumah dan yang jelek, dan kita akan ngasih contoh beberapa sampel ikan cupang yang katanya jelek kayak gimana kayak jelek. Tapi ya sayang banget guys, kita punya ikan bagus tapi dibilang jelek kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya kalau untuk penilaian kata-kata itu balik lagi ke teman-teman. Semasa kita berpikir positif dalam di dunia hobi itu nggak ada ruginya guys, nggak ada ruginya. Yang rugi itu kita selalu berpikir negatif, cara pandang kita yang selalu jelek itu yang jadi masalah guys. Jadi ya langsung kita lihat aja nih ikannya yang katanya jelek guys. Jadi ada teman kita yang kolom komentar dibilang, bang bedain dong ikan jelek ikan bagus. Ya udah, ini sedikit pengalaman saya tentang seputar ikan cupang ya, yang baru aja saya bisa dibilang main ikan cupang kayak gitu guys. Jadi kita bilang ini nih jelek nih. Jelek kenapa? Jelek mungkin dari ekornya, ini kalau kategori kontes mungkin nggak dapet. Tapi kalau kategori penghobi dari warna itu udah masuk kategori ketika ikan cupang itu udah dapat warna. Begitu juga ikan yang kayak gini. Ikan ini bang jelek kenapa? Karena kutilan, sakit kayak gitu guys, itu dibilang jelek kayak gitu. Tapi balik lagi sih, kalau temen yang belum pernah ngeliat warna ikan ini, jadi dilihatnya bagus kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ini komentar ini jadi motivasi saya juga untuk bikin konten. Jadi ketika kita bilang jelek bagus, ya nggak sepenuhnya ikan-ikan yang bilang jelek bagus itu punya penilaian yang sama. Atau teman-teman, ya intinya sih apapun itu ikan cupangnya, kita berpikir positif aja sih. Terkadang kita lagi breeding ikan ini kita lagi breeding ikan Black Series ini. Dari warna ini kita lagi breeding beta fish ini antara si male-nya dari warna pensi, dan kita ketemuin orang selo nih. Jadi karena ini udah hampir seharian udah bikin bui, kita lepas aja nih. Jadi kita mau breeding ikan jelek ini nih. Jadinya gimana nanti kita lihat aja next video guys. Jadi kita mau breeding ikan jelek, selo ini jelek nih. Jadi kenapa jelek? Ya mungkin teman-teman petani yang pernah breeding ikan ini alasan selo kayak gini, ketika clean itu juara, itu bagus. Tapi ketika nggak bisa jual itu pasti jawabnya jelek kayak gitu guys. Kalau dari pengalaman saya, tapi itu juga sudut pandang saya sama teman-teman beda, boleh komen-komen guys. Jadi ya saya tetap berpikir positif sih. Apapun itu kolom komentarnya itu menurut saya sih jadi ini juga tuh. Jadi motivasi saya. Dan ini kita mau breeding juga ini nih. Dari jenis Cooper beta fish breeding ini dari jenis Half Moon Black Series nih. Jadi ini male-nya, female-nya. Ini jelek guys. Jeleknya kenapa? Karena nggak rintik. Tuh, jadi kalau yang rintik tuh bagus katanya kayak gitu guys. Kalau dari pasaran, balik lagi selera. Anaknya jadi jeleknya pun nanti balik lagi tuh. Jadi ya udahlah, kita nggak usah permasalahin komentar-komentar gitu. Intinya buat pemula, ketika punya ikan cupang beli aja. Nanti kedepannya mungkin teman-teman bisa ngebedain dari mulai anatomi, mulai dari ekornya, mulai dari kelas-kelasnya. Mungkin bisa naik kelas butuh ke kontes,
karena lagi-lagi saya ini petani atau saya ini breeder dan konten kreator, saya lebih ke edukasi tentang breeding. Jadi kalau breeding itu kita nggak bisa nilai semuanya ikan itu jelek, kayak gitu guys. Jadi kasihan kalau misalnya kita breeding tapi ikan jelek semua, itu nggak laku, kasihan banget guys. Jadi intinya positif aja sih kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa sih, ini buat masukan saya juga ketika saya konten. Nah, saya harus bisa ngebedain ikan bagus dan jelek biar katanya sih pemula nggak tersesat. Nggak ngerti saya juga. Ya boleh komen-komen tuh, kira-kira pemula tersesat apa enggak di konten saya, biar saya sendiri makin lama harus banyak belajar kayak gitu tuh. Dan ini udah kita lepas nih, dan ini lagi ngelipet nih breeding beta fish. Jadi ini kita ngilangin. Saya bilang bagus kenapa? Karena ini female-nya, saya ngejar ekornya tuh. Cuma dari warnanya ini kita Basegelan dari lavender sih saya bilang ini. Dan ini male-nya dari Nemo multi. Kenapa bilang Nemo multi? Nah ini ikan juara nih kemarin di Nusatik nih, kayak gini nih warnanya nih. Jadi ekornya Nemo, badannya candy tuh kayak gitu guys. Jadi untuk basegelan juga ada sih, cuma saya lupa naruhnya ya. Dan ini kutilan dari pensi ini, sisiknya sebenarnya awalnya bagus dia, ekornya bukannya juga bagus, mentalnya juga oke. Tapi pas ketika saya telat ganti air, ini dia badannya malah kena kutil kayak gini nih. Dan ini ikan jelek, dan lagi-lagi ikan jelek ini bakal saya breeding nih sama selo yang katanya ikan jelek tuh, kayak gitu tuh. Katanya siapa? Mungkin kata-kata teman-teman yang mungkin ya, saya juga nggak bisa nilai. Tapi kalau selo ini ketika menang kontes itu nggak bisa dibilang jelek. Apakah yang namanya yang komen itu siapa namanya, Indra Wahyudi ya, atau juri atau gimana, kita nggak tahu ya. Jadi ya itu balik lagi ke persepsi teman-teman sih. Nah kayak gitu guys tuh. Jadi ya di ikan cupang ini sih menurut saya sih kita berpikir positif aja ya. Jadi untuk ikan cupang itu balik lagi ke selera. Ada yang suka half moon, long fin, ada yang suka rostel, ada yang suka plakat, ada yang suka DT, ada yang suka CT juga ada yang suka big air, ada yang suka glowfish tuh. Jadi pilihannya banyak. Jadi ya kita positif aja sih untuk membedain, apalagi pemula harus punya banyak ikan untuk pembelajaran. Jadi nggak cukup satu jenis tuh, kecuali emang di satu jenis itu dia udah mempelajari udah lumayan lama tuh, jadi bisa bedain lah mana anatomi yang bagus dan mana yang jelek tuh. Jadi itu sih balik lagi ke selera ya. Kita nggak bisa nilai benar-benar ikan ini jelek 100%, ikan ini juga bagus 100%, karena semua tuh udah ada penghobinya dan udah ada juga pencintanya. Nah ini kayak gini nih, glowfish kayak gini nih. Ini glowfish kayak gini dari Dumbo Air ini ada yang bilang ikan ini jelek. Kenapa? Karena earnya tuh belum jadi. Ada yang bilang ini bagus karena ini belum ada yang punya. Dan ikan-ikan yang kayak gini ini bukan ikan pasaran. Lagi-lagi ketika saya keliling ke pasar, ini nggak ada jual ikan-ikan Dumbo Air glowfish kayak gini tuh. Boleh komen-komen yang pernah nemu ikan ini di pasar nih. Kecuali kayak gini dah, yellow cooper kayak gini yang warna bawa glowfish kayak gitu guys. Terus yang basegel juga nih bang, ini basegel jelek bang, ini kan jelek nih tuh, bosan lihat ikan basegel. Nah sebenarnya dari basegel ini kita banyak belajar nih, dari jenis ekornya, tulangan ekornya, kita belajar dari pomnya. Begitu juga ikan-ikan HMPK yang pernah saya lihat tuh sebelum jadi ekornya panjang, itu rata-rata ikannya dari basegel dulu, nggak langsung kayak sekarang kayak banyak Nemonya, avatarnya. Jadi ya tahap-tahapnya tuh belajar, intinya belajar. Ikan bagus nggak ada sebelum adanya ikan jelek katanya, kayak gitu guys tuh. Jadi paling kontennya sampai sini aja sih. Jadi kita selalu berpikir positif, yang baik datang dari saya, yang jelek mungkin yang jelek mungkin datangnya dari saya, yang baik mungkin datangnya dari Allah ya. Jadi ya mungkin di konten ini jadi pembelajaran juga buat saya juga, terutama teman-teman saya nih yang udah bantu komen, yang namanya Indah Wahyudi ya. Makasih banyak banget bang udah ngasih masukan buat saya, biar pemula tuh nggak pada tersesat, jadi bisa ngebedain ikan bagus dan jelek. Jadi kalau nyari ikan bagus di mana? Ikan bagus di pasar juga ada, ikan bagus di kontes juga ada, ikan bagus di petani juga ada. Terus gimana nyari ikan jelek di mana-mana juga ada gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin ikan bagus dan jelek ya, balik lagi ke selera guys. Nih jadi bilang basegel kayak gini juga dibilang jelek tuh. Tapi kalau untuk suka warna-warna kayak gini, ini bagus guys. Tuh. Terus yang
yang mau ngeliat pom yang jelek katanya ya. Contohnya ikan-ikan yang bukannya tuh jelek tuh. Misalnya kayak gini lah, kuncup udah bilang jelek aja sih. Yang ini juga kuncup bilang jelek juga tuh. Dumbo air juga ini dibilang dumbo air, bang ini jelek bang. Jeleknya kenapa? Karena ini warnanya tuh nggak bener-bener strong banget kayak dumbo air yang mungkin yang ada ikan-ikan di kontes kayak gitu tuh. Jadi ya kita tetap berpikir positif sih, apapun itu jenis ikan cupangnya, jelek bagusnya kembali lagi ke persepsi teman-teman ya. Dan untuk di konten ini kita balikin ke para penonton tuh. Jadi makasih banyak buat bang untuk bantu komen ini saya. Jadi buat pembelajaran juga buat saya bahwa ikan-ikan jelek, ikan-ikan bagus, dan itu balik lagi ke peminatnya dan pecintanya guys, kayak gitu tuh. Jadi salam battle lover buat teman-teman, itu jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.